300 orang dilaporkan tewas dalam serangan bom di Ukraina. Sebanyak 300 orang dilaporkan tewas dalam pengeboman pada 16 Maret di sebuah teater di Mariupol, kota di Ukraina yang terkepung. Dewan kota itu menjelaskan bahwa masih belum mungkin untuk menentukan jumlah pasti korban tewas setelah insiden itu. Dewan itu mengatakan bahwa serangan udara berkekuatan besar oleh Rusia menghantam gedung teater drama tempat ratusan orang berlindung di kota yang dikepung. Pemerintah Ukraina sebelumnya mengatakan tidak mungkin mengatakan berapa banyak yang tewas karena Mariupol berada dalam kekacauan dan di bawah pengeboman yang hampir konstan dari pasukan Rusia yang mengepung. Rusia telah membantah mengebom gedung teater itu. Kremlin, kantor Presiden Rusia, mengatakan pasukan Rusia tidak menargetkan warga sipil setelah menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Dari para saksi diperoleh informasi bahwa sekitar 300 orang tewas di gedung teater drama Mariupol akibat pengeboman oleh pesawat Rusia, kata Dewan Kota Mariupol dalam sebuah pernyataan Jumat 25 Maret 2022. Hingga saat terakhir orang tidak ingin mempercayai kengerian ini, tapi kata-kata orang-orang yang berada di dalam gedung itu pada saat aksi teroris ini mengatakan sebaliknya. Para pejabat Ukraina mengatakan bahwa sekitar 130 orang diselamatkan dari puing-puing dan bahwa ruang bawah tanah teater tempat banyak orang berlindung saat bombardement seperti yang dikatakan para pejabat setempat telah bertahan dari serangan itu. Pada bulan pertama operasi militer khususnya di Ukraina, pasukan Putin mengklaim bahwa militer Ukraina telah kehilangan sekitar 30.000 orang tentaranya. Dari jumlah itu, sekitar 14.000 tentara tewas dan sisanya terluka berat. Demikian diungkapkan Wakil Kepala Pertama Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia, Kolonel Jenderal Sergei Rutskoy, Jumat 25 Maret 2022. Selama 1 bulan operasi tempur, tentara Ukraina telah kehilangan sekitar 30.000 termasuk 14.000 tewas dan 16.000 terluka, katanya. Menurut perkiraan Rutskoy, 24 unit besar militer Ukraina yang ada sebelum awal operasi telah mengalami kerugian. Ia mengatakan pasukan Ukraina tidak memiliki cadangan tentara yang terorganisir. Kerugian tenaga kerja dikompensasikan oleh personel yang baru, dimobilisasi, dan unit pertahanan teritorial yang kurang pelatihan dan rentan terhadap korban yang besar, ujarnya. Rutskoy mengatakan bahwa saat operasi khusus Rusia di Ukraina dimulai, tentara reguler dan penjaga nasional memiliki kekuatan total 260.200 tentara. Meski begitu, Sergei Rutskoy mengaku bahwa lebih dari 1.300 prajurit Rusia tewas dalam operasi militer khusus di Ukraina. Sayangnya, ada korban di antara rekan-rekan seperjuangan kami dalam operasi militer khusus. Sampai hari ini, 1.351 prajurit tewas dan 3.825 lainnya terluka, kata Rutskoy. Ia memastikan pemerintah Rusia akan memberikan dukungan kepada keluarga mereka. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi pada 24 Februari bahwa sebagai tanggapan atas permintaan para kepala Republik Donbas, dia telah membuat keputusan untuk melakukan operasi militer khusus untuk melindungi orang-orang yang telah menderita pelecehan dan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Putin menekankan bahwa Moskow tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina. Menurutnya, operasi itu ditujukan untuk denazifikasi dan demilitarisasi Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia meyakinkan bahwa pasukan Rusia tidak menargetkan kata-kata Ukraina, tetapi terbatas pada operasi penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Rusia awalnya menyebutkan bahwa tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil. Sementara itu, Organisasi Pertahanan Atlantik Utara NATO mengatakan bahwa Rusia kehilangan 40.000 tentara dalam perang melawan Ukraina sejak bulan Februari 2022 lalu. Ke-40.000 tentara Rusia tersebut diyakini telah tewas, terluka, atau ditangkap sejak penyerbu Ukraina 4 minggu lalu. NATO menyatakan jumlah korban itu berdampak besar pada moral pasukan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Seorang pejabat mengatakan kemarin bahwa jumlah orang Rusia yang tewas adalah antara 7.000 dan 15.000. Penambahan tahanan yang terluka dan yang ditahan membuat jumlah tentara yang menjadi korban perang tersebut antara 30.000 dan 40.000 orang. Menurut NATO, jumlah korban itu berdampak besar pada moral tentara Rusia. Apalagi Jenderal Rusia kembali tewas dalam pertemuan dengan pasukan Ukraina. Para pejabat Ukraina mengatakan bahwa sekitar 130 orang diselamatkan dari puing-puing dan bahwa ruang bawah tanah teater tempat banyak orang berlindung saat bombardement seperti yang dikatakan para pejabat setempat telah bertahan dari serangan itu. Pada bulan pertama operasi militer khususnya di Ukraina, pasukan Putin mengklaim bahwa militer Ukraina telah kehilangan sekitar 30.000 orang tentaranya. Dari jumlah itu, sekitar 14.000 tentara tewas dan sisanya terluka berat. Demikian diungkapkan Wakil Kepala Pertama Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia, Kolonel Jenderal Sergei Rutskoy, Jumat 25 Maret 2022.
Selama 1 bulan operasi tempur, tentara Ukraina telah kehilangan sekitar 30.000 termasuk 14.000 tewas dan 16.000 terluka katanya. Menurut perkiraan Ruskoy, 24 unit besar militer Ukraina yang ada sebelum awal operasi telah mengalami kerugian. Ia mengatakan pasukan Ukraina tidak memiliki cadangan tentara yang terorganisir. Kerugian tenaga kerja dikompensasikan oleh personel yang baru dimobilisasi dan unit pertahanan teritorial yang kurang pelatihan dan rentan terhadap korban yang besar, ujarnya. Ruskoy mengatakan bahwa saat operasi khusus Rusia di Ukraina dimulai, tentara reguler dan penjaga nasional memiliki kekuatan total 260.200 tentara. Meski begitu, Sergei Ruskoy mengaku bahwa lebih dari 1.300 prajurit Rusia tewas dalam operasi militer khusus di Ukraina. Sayangnya, ada korban di antara rekan-rekan seperjuangan kami dalam operasi militer khusus. Sampai hari ini, 1.351 prajurit tewas dan 3.825 lainnya terluka, kata Ruskoy. Ia memastikan pemerintah Rusia akan memberikan dukungan kepada keluarga mereka. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi pada 24 Februari bahwa sebagai tanggapan atas permintaan para kepala Republik Donbas, dia telah membuat keputusan untuk melakukan operasi militer khusus untuk melindungi orang-orang yang telah menderita pelecehan dan genosida oleh rezim Kiev selama 8 tahun. Putin menekankan bahwa Moskow tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina. Menurutnya, operasi itu ditujukan untuk denazifikasi dan demilitarisasi Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia meyakinkan bahwa pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada operasi penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina. Rusia awalnya menyebutkan bahwa tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil. Sementara itu, Organisasi Pertahanan Atlantik Utara NATO mengatakan bahwa Rusia kehilangan 40.000 tentara dalam perang melawan Ukraina sejak bulan Februari 2022 lalu. Ke-40.000 tentara Rusia tersebut diyakini telah tewas, terluka, atau ditangkap sejak penyerbu Ukraina 4 minggu lalu. NATO menyatakan jumlah korban itu berdampak besar pada moral pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Seorang pejabat mengatakan kemarin bahwa jumlah orang Rusia yang tewas adalah antara 7.000 dan 15.000. Menambahkan tahanan yang terluka dan yang ditahan membuat jumlah tentara yang menjadi korban perang tersebut antara 30.000 dan 40.000 orang. Menurut NATO, jumlah korban itu berdampak besar pada moral tentara Rusia. Apalagi Jenderal Rusia kembali tewas dalam pertemuan dengan pasukan Ukraina.